Ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah, mata merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dengan mata, kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Allah. Ciptaannya yang begitu menawan, yang begitu sempurna, yang begitu lengkap, membuat kita dengan mudahnya melakukan segala aktivitas di dunia ini. Kemudian, dengan mata pula kita bisa mudah melakukan aktivitas seperti membaca Al-Quran, bekerja, beribadah, membaca buku, bepergian, dan aktivitas yang lainnya. Bahkan, seperti kita tahu, mata adalah kunci penglihatan kita. Dan Allah mengatakan, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Dijelaskan pula di dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, seringkali nikmat besar itu baru terasa ketika ia hilang atau berkurang. Seperti kita terkena penyakit berat sehingga membuat pandangan kita kabur. Baru kita menyadari betapa luar biasanya nikmat mata. Saat mata tak bisa lagi melihat dengan jelas, baru menyadari betapa selama ini nikmat mata itu sangat indah terasa. Kalaupun ingin penglihatan kita normal kembali, mungkin kita harus mengeluarkan energi dan waktu yang sangat besar. Lantas, bagaimana supaya kita mensyukuri nikmat mata sehingga Allah akan selalu menjaga dan memberkahi sebagaimana janjinya? Yang pertama, kita harus banyak-banyak mengucap hamdalah. Karena mengucap hamdalah adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Dan kita mengakui betapa nikmat Allah itu begitu luar biasa. Dan mengucapkan hamdalah juga merupakan kalimat yang paling Allah cintai. Dan Allah pasti akan menambah nikmatnya dan mendatangkan keberkahan. Yang kedua, gunakan mata untuk tilawah. Gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, karena Allah memberikan janji kepada siapapun yang membaca satu huruf akan mendapatkan ganjaran sebanyak 10 kali lipat. Apalagi kalau kita membaca lebih dari satu huruf, insya Allah pahalanya akan mengalir. Bahkan mata yang kita pakai untuk membaca pun akan semakin berkah. Kemudian yang kedua, kita gunakan mata kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena di dalam hadis Ibnu Majah dan Malik dikatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Makanya kita gunakan mata kita untuk menuntut ilmu, untuk menulis, untuk melihat gurunya, untuk melihat apa yang ditulis oleh guru, kemudian untuk membaca apa yang sudah kita tuliskan saat kita mencari ilmu. Kemudian selanjutnya, kita gunakan mata kita untuk beribadah. Kita pergi ke tempat wudhu, kemudian kita berjalan menuju masjid, Masya Allah, untuk melaksanakan sholat jamaah. Masya Allah, bahkan saat kita melakukan ibadah umroh ataupun haji, kita menggunakan mata kita untuk tawaf dan hingga melempar jumroh. Selanjutnya, kita gunakan mata kita untuk membaca buku. Bukankah
ayat yang pertama turun adalah Iqra. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca, karena dengan membaca buku-buku, terutama buku agama, bisa mengembangkan diri kita dan kita bisa memiliki pengetahuan yang lebih dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Yang selanjutnya adalah kita gunakan mata kita untuk memperbanyak kebaikan. Kita perbanyak amal soleh, kita berikan kemanfaatan kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Selanjutnya adalah kita menghindari zina mata, karena banyak sekali orang-orang yang bahkan sengaja ataupun tidak sengaja bisa menjerumuskan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, berupa kemaksiatan, berupa keburukan, atau pandangan-pandangan yang tidak sepantasnya kita lihat. Makanya sebagai bentuk rasa syukur kita harus menghindarkan diri dari melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Tapi banyak-banyaklah kita melihat kebaikan. Dan jangan gunakan mata kita untuk bermaksiat, untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk melakukan dosa, karena sama saja ketika kita melakukan dosa berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah dan kita telah menggunakan mata untuk melakukan maksiat. Yang selanjutnya adalah kita harus menghindarkan diri dari pandangan dengki. Ya, bagaimanapun janganlah kita gunakan mata untuk melihat dengan pandangan dengki. Jangan gunakan mata kita untuk mengumbar keinginan duniawi sehingga bisa timbul rasa iri, tamak, hingga hasad, dan tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat, lalu timbul keinginan agar nikmat orang lain itu hilang atau bahkan berpindah kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tadi ukhtifillah semuanya, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri mata sehingga Allah juga akan memberikan keberkahan dan Allah pun akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mau bersyukur dan menggunakan nikmat mata dengan sebaik-baiknya.